bahas lebih detail gitu ya. Jadi terkait gas, ini hanya bedanya dengan unsur-unsur lain, itu spesifik dia berada di mana? Di golongan yang ada 8 ini ya, ini warna kuning. Ya, yang wujudnya ini gas rata-rata. Yang lainnya rata-rata bentuknya logam. Jadi fasanya bentuknya gas pada 20 derajat Celcius dan 1 atm. Kalau beda kondisi lagi ya dia akan bisa apa namanya jadi cair, misalnya nitrogen ada nitrogen cair, ada gas nitrogen, oksigen juga ada oksigen cair, oksigen gas, jadi tergantung kondisinya gitu ya. Dan selalu kalau gas itu dia diatomik, kalau dia unsur yang identik ya H2 N2 minimal diatomik, kecuali yang gas mulia kan berdiri sendiri ya, dia udah mulia di alam bebas dia sudah sendiri. Sedangkan kalau yang gas rata-rata diatomik atau lebih. Kemudian dia juga bisa membentuk ikatan, senyawa molekul kita sebutnya, dan ikatannya apa? Ikatan kovalen ya, antara non-logam dengan non-logam ya, dan penamaannya sudah belajar di bab pertama ya. Namaannya senyawa molekul, kemudian ikatan yang terbentuk. Kemarin juga sudah belajar terkait ikatan kimianya ya, gambarkan struktur Lewisnya, kemudian sifat polarannya, hibridisasinya, sama mungkin ada yang CO segala NO ini kan teori orbital molekulnya sama geometrinya ya. Nah, ini kita akan lebih banyak melihat dari karakteristik fisik dan perhitungan reaksi antara gas satu dengan yang lain. Baik, gas itu sebenarnya dia punya bentuk tidak berbentuk, dia hanya bentuknya sesuaikan volumenya ya, sesuai dengan tempat penyimpanan-nya. Jadi kalau saya mau taruh di labu takar, gasnya ya dia menyerupai labu takar sesuai volumenya. Kemudian dia fasa yang memiliki tekanan karena mudah ditekan. Saya mau tekan ke bawah, volumenya akan berbeda dengan saya tidak menekannya gitu ya. Volumenya akan menjadi sempit ya kalau ditekan. Jadi ada namanya koefisien kompresibilitas. Ini ada koefisien berapa jumlah yang dia tekan, berapa jumlah tekanan yang diberikan. Kemudian gas-gas juga akan tercampur secara homogen. Di sini paling tinggi kalau di dunia ini di alam ini gas apa yang paling banyak? Di alam komposisi nitrogen yang paling banyak ya. Ternyata oksigen itu kita bisa hirup, bukan gas nitrogen misalnya. Jadi ketika ditempatkan di satu wadah yang sama, dia bisa secara homogen. Kemudian gas memiliki massa jenis yang lebih rendah daripada cairan padat dan padatan. Jadi karena dia ringan, sehingga daripada cairan padatan dia massa jenisnya rendah. Dan sifat fisik dari gas, dia pasti memiliki jumlah, volume, tekanan, dan suhu. Jumlah itu dari molnya, volume ya berapa dalam bentuk wadahnya ya, dalam liter, tekanan adalah ya dalam berapa satuan tekanan, ATM, bar, segala macam. Suhunya dalam bentuk Kelvin. Ya. Nah, kemudian di sini Anda tahu tekanan itu adalah gaya persatuan faz. Alat pengukur tekanan namanya barometer tekanan udara. Barometer sederhana merupakan tabung 80 cm biasanya dengan salah satu tertutup, dia menghadap ke atas dan terbuka dicelupkan ke dalam cawan berisi raksa. Nah, udara ini menekan merkuri ke bawah, memaksa masuk ke dalam tabung dan naik ke atas. Hingga berat merkuri dalam tabung memiliki gaya yang setara dengan gaya desak udara. Nanti di sini kamu bisa hitung berapa tekanannya. Ya. Kemudian dari tekanan itu Anda bisa tahu berapa tekanan
ada di udara luar ya. Satuan tekanan sebenarnya macam-macam. Cuman yang akan kita banyak hitung di kimia dasar ini adalah ATM ke milimeter Hg ke torr. Jadi Anda tahu bagaimana kalau misalnya 300 torr, berapa ATM? Gimana caranya? Tinggal dibagi ya. Halo? Ya, Pak. Ya, karena kan satu ATM 760 torr. Oke? Ini nanti di sini Anda bisa dapat berapa ATM. Seperti itu. Pak, apakah tekanannya harus dalam torr atau milimeter Hg? Kalau Anda pakai tekanan gas ideal, kan itu pakai PV sama dengan nRT ya, ini sudah. Anda yang nggak tahu ini persamaan gas ideal? Anda yang nggak tahu? Tahu semua ya. Jadi kalau persamaan gas ideal, tekanannya biasanya dalam ATM. Ya. Tapi kalau dalam stoikiometri gas, tekanan bisa dalam apapun. Bisa torr, bisa apa? Milimeter Hg, bisa juga ATM. Kenapa, Pak? Karena apa namanya? Saat Anda mencari molnya, karena ada tekanan sebagian ada tekanan total. Kalau Anda mencari tekanan totalnya, kan bisa kan nanti dikonversi kalau mencari mol. Kalau mau cari tekanan masing-masing dari suatu gas, itu bisa nanti pakai langsung ke ATM. Tergantung Anda langsung mencari tekanan masing-masing atau suatu gas masing-masing, atau tekanan dalam secara total. Ya, dalam suatu tabung. Karena dalam suatu tabung, tidak selalu satu gas gitu ya di dalam wadah tersebut. Bisa saja ada gas-gas lain yang perlu diperhitungkan berapa jumlah tekanan totalnya. Jadi tapi rata-rata tekanannya itu adalah ATM, satuannya volume per liter, N itu mol. Ini apa satuannya? Ini apa sih? R itu tetapan gas ya. Tetapan gas satuannya apa? Liter ATM per mol Kelvin. Dan ini satuannya Kelvin. Oke, nanti saya akan bahas terkait ini ya, VNRT. Cuman yang pertama, Anda harus bisa mengkonversi dari ATM ke milimeter Hg atau ke torr, atau ke bar, ada juga, atau Pascal. Ya. Nah, itu ada satuan-satuannya, Anda tinggal konversi. Baik. Kemudian ada namanya manometer. Manometer itu digunakan untuk mengukur tekanan gas dalam suatu ruang. Perubahan tekanan terjadi akibat dihasilkan konsumsinya gas selama reaksi berlangsung. Jadi kadang pengukuran tekanan dengan manometer, jika tekanan gas sama dengan tekanan udara luar, itu akan sama dengan tekanan atmosfer. Tapi jika tekanan gas lebih besar daripada tekanan atmosfer, maka dia akan naik ke atas sehingga dia tidak seimbang. Pipanya ada tekanan gas masuk sama tekanan atmosfer. Nah, kalau ini tekanan gasnya harus ditambahkan dengan tekanan yang mendorong si merkuri itu ke atas. Ya, tekanan atmosfer tambah tekanan merkuri, ya, tekanan udara yang menekan, mendesak. Kemudian ada, kalau misalnya tekanan gas itu lebih kecil daripada tekanan atmosfer, berarti tekanan gas itu didapatkan dari tekanan atmosfer dikurangi tekanan merkuri yang didesak. Misalnya kita sebut ini tekanan H2O ya, tekanan merkuri itu kan kita tidak tahu tuh. Merkuri itu kan bukan gas ya. Jadi kita lihat dari uap air yang didesak atau air yang didesak. Udara yang didesak kan, udaranya kan ada uap air yang didesak sampai Hg. Jadi bisa disimulasikan supaya tekanan uap air. Nah, ini secara teori dalam cara menentukan tekanan. Oke, lanjut. Hukum-hukum gas ada 3. Mungkin Anda sudah pelajari di SMA. Hukum-hukum ini yang mempengaruhi kita bisa mendapatkan suatu persamaan gas ideal. Kita tahu tekanan itu berbanding apa? Lurus atau berbanding terbalik? Terbalik, Pak. Terbalik ya. Jadi tekanan yang besar, volumenya kecil. Jadi saat dia berbanding terbalik,
Jadi tekanan kalau kita kalikan dengan volume, dia akan menghasilkan suatu konstanta. Sehingga kalau misalnya ada tekanan dan volume ya di antara dua gas, atau ada perubahan tekanan atau ada perubahan volume, maka kita bisa masukkan suatu persamaan V1 V1 sama dengan V2 kali V2. Ini pada kondisi temperatur dan mol tetap. Jadi Anda bisa pakai persamaan ini jika ada soal tekanannya awalnya berapa, kemudian jadi berapa, volumenya awalnya berapa, jadi berapa pada temperatur dan mol tetap. Contoh misalnya ada sampel gas klorin menempati volume sekian, tekanannya sekian. Berapa tekanan gas dalam milimeter Hg? Nah ini juga kan kalau soal perubahan tekanan dan masih tetap nggak usah ke ATM, langsung aja nggak usah konversi, menyulitkan saja, sama-sama tekanan kan. Ya, jadi P1 V1 sama dengan V2 kali V2, dan di sini Anda bisa menghitungkan tekanan. Kalau dari logika, 726 mm Hg, awalnya volumenya berkurang, berarti tekanannya bertambah. Benar nggak? Semakin kecil. Berarti P1 ke P2 akan semakin besar. Jadi kalau kamu ngitung dapat besar, dapat kecil, salah. Logis kan? Tapi ini harus ada keterangan T dan molnya tetap. Paham? Nah, ujian enak ini enggak. Ujian nanti pakai logika saja terkait tekanan dengan volume ya. Misalnya nanti ada suatu soal di mana temperatur dan mol tetap, tapi ada tekanan dan volumenya diperbesar 2 kali lipat. Volumenya diperbesar 2 kali lipat. Bagaimana tekanannya? Tinggal pakai naik atau turun kan, atau tetap ya, tinggal jawab naik, turun atau tetap gitu ya. Nggak usah ngitung. Ya kalau disuruh ngitung ya ngitung. Ya. Terkadang ada beberapa soal ujian terkait hukum gas itu diaplikasikannya ke itu tadi, kalau volumenya dinaikkan, temperaturnya diturunkan, dan temperatur dan mol tetap, bagaimana volumenya dinaikkan, tekanannya dinaikkan. Seperti itu. Kemudian ada hukum yang kedua, yaitu Gay-Lussac. Gay-Lussac di sini dilihat adalah hubungan temperatur terhadap volume. Jika temperaturnya naik, ini kalau kita lihat termometer ya, volumenya naik, temperaturnya juga naik kan. Jadi namanya gasnya berekspansi. Kalau gasnya terkompresi, berarti ada tekanan yang diberikan. Kalau terekspansi tidak ada tekanan yang diberikan, tapi ada kenaikan volume ya. Nah, hukum Gay-Lussac ini melakukan eksperimen terhadap hubungan antara volume dengan temperatur. Ternyata dari eksperimen pada tekanan yang berbeda didapatkan suatu temperatur yang sama. Jadi kalau kita gariskan putus-putus setelah garis 0 ini, titik 0 ini, dia akan menjurus ke satu titik. Satu titik itulah kita minus 273,15. Ya, jadi volume itu berbanding lurus terhadap temperatur. Ya, jadi volume berbanding lurus terhadap temperatur, berarti volume dikali ada konstanta tertentu dikalikan temperatur, ya akan berbanding lurus kan. Makanya kalau V-nya per T itu akan menghasilkan suatu konstanta. Nah, kalau ada volume dan temperatur, ada perubahan volume dan temperatur, pada apa ini konstan? Tekanannya konstan. Ya. Nah, di sini Anda bisa cari perubahan volume dan temperatur pada suatu gas tertentu. Nah, di sini Anda harus menambahkan, jadi gas itu harus dalam Kelvin, tambahkan 273. Ada yang 273,15, ada yang 273. Menurut saya sekarang Anda tambahkan aja 273 saja. Kalau di soal disebutkan tambahkan 273,15 ya salah. Contoh misalnya ada volume 3,2 liter. Temperaturnya 105 derajat Celcius. Pada temperatur berapa gas memiliki 1,54 liter?
Di sini kalau kita lihat volumenya turun kan, suhunya pasti turun nggak? Ya ya. Kalau turun berarti ya full kanan berbanding lurus dengan temperatur. Semakin naik tekanan, volumenya juga naik. Nah ini kan kita harus cari dalam bentuk Kelvinnya. Kalau kita masukkan ke dalam suatu persamaan yang tadi, ya temperaturnya turun. Dari logika pada tekanan konstan ya, dia harusnya tekanan volume berbanding lurus terhadap temperatur. Sampai sini mau ditanya, ada yang mau ditanya? Enggak ada. Saya lanjut ya. Kemudian hukum yang ketiga dalam gas ada satu lagi yang namanya hukum Avogadro. Avogadro di sini melihat jumlah karena gas itu menempati ruang, berarti jumlahnya akan sebanding dengan volumenya, banding lurus dengan volumenya. Jadi volume sama dengan konstanta dikali molnya, itu akan menjadi, kalau kita jadi volume per mol, itu sama dengan suatu konstanta akan menjadi suatu angka tertentu gitu ya. Sehingga kalau kita lihat ada perubahan volume dan mol, nah, pada temperatur dan tekanan konstan, ini kondisinya harus ada di soal. Baru Anda bisa bandingkan volume dengan molnya. Karena volume per mol itu akan menghasilkan suatu angka, suatu konstanta tertentu, jadi dia bisa kita, perubahannya kita bisa bandingkan seperti ini. P1 per N1 sama dengan P2 per N2. Ya misalnya ada 3 mol H2 sama 1 mol N2. Berarti volumenya ya kalau misalnya dalam liter ya 3 liter H2 dan 1 liter N2. Contoh misalnya berapa volume NO yang diperoleh dari satuan volume amonia pada temperatur dan tekanan tetap. Misalnya amonia dibakar seperti ini, dioksidasi menjadi NO dan H2. Ya tinggal perbandingan koefisien saja karena dia perbandingan mol kan koefisien itu. Di sini ada 4 mol, di sini ada 5 mol, di sini ada 4 mol, di sini ada 6 mol. Ya kalau dibilang bagaimana volume NO-nya, ya udah dia banding 1 kan dengan NH3, sehingga volumenya akan 1 banding 1 dengan ya NH3 tadi. 4 banding 4, 1 banding 1. Ada yang mau ditanya? Itulah 3 hukum yang mendominasi, yang mengatur terkait gas. Ada Boyle, Taylor-Sachs, dan Avogadro. Kalau Boyle tadi tekanan berbanding terbalik dengan volume, ya tekanan berbanding terbalik dengan volume. Kemudian kalau Gay-Lussac apa? Volume berbanding lurus dengan temperatur. Kalau Avogadro volume berbanding dengan mol. Apa yang terjadi? Jadi kalau P kali V sama dengan konstanta, V per T adalah sama dengan konstanta, V per N adalah konstanta, saya bisa bilang bahwa PV sama dengan T per N dengan konstanta. Betul nggak? Halo? Ya, Pak. Ya, Pak. Nah, di sini kamu bisa dapatkan konstanta itu adalah tetapan gas. Ya, tapi pada kondisi-kondisi yang tadi ya, T dan N konstan, kemudian tekanan dengan tekanan konstan untuk volume dan temperatur yang meningkat, yang berbanding lurus, kemudian Avogadro, volume dengan mol berbanding lurus terhadap pada P dan T konstan. Kita bisa dapatkan suatu konstanta, yaitu konstanta tetapan gas, disebut R. Ini. Jadi bisa jadi PV RT kan tadi PV sama dengan per T sama dengan konstanta kan. Nah kalau namanya gas ideal, berarti gas itu hanya ada satu di dalam wadah. Ada nanti Anda belajar terkait gas nyata. Kalau gas nyata itu melihat semua gas yang ada di dalam wadah tanpa melihat hanya satu.
senyawa gitu di dalam wadah tersebut, satu gas saja di dalam senyawa tersebut. Jadi kalau gas ideal ya kita hanya melihat satu gas saja di dalam wadah tersebut. Kemudian ada namanya STP, standar temperatur dan pressure. Kondisi STP itu kondisi di mana dia 0 derajat Celcius dan 1 atm. Temperaturnya 0 derajat Celcius atau kita sebut 273 Kelvin kan. Dan tekanannya 1 atm. Volumenya 22,4. Ini sudah apa ya? Perhitungan dari kondisi STP. Molnya 1 mol. Kalau kita masukkan pada eksperimen 1 mol gas ideal menempati 22,4 liter volumenya, kita akan dapat suatu tetapan. Kan awalnya nggak tahu tetapannya berapa. Sehingga kita cari kondisi STP. Kondisi STP, kondisinya 0 derajat Celcius atau 3 Kelvin, tekanannya 1 atm, volumenya 22,4 liter, dan molnya 1 mol. Paham ya? Sehingga kalau kita masukkan, ya sekitar 0,082 liter atm per mol Kelvin. Nah, di sini Anda baru tahu bagaimana dapat R 0,082. Halo? Ya, Pak. Ya, jadi kadang ada soal menjebak gitu ya. Menjebak maksudnya gimana? Diberikan kondisi STP itu apa? Ada 22,4 atm, ada 0 derajat Kelvin, ada 273 Kelvin, ada 760 mm Hg. 760 mm Hg sama nggak dengan 1 atm? Sama ya. Jadi kalau misalnya soalnya itu dalam bentuk milimeter Hg tekanannya, ya, kemudian atau Tor, ya Anda harus tahu itu sama dengan 1 atm. Ya, kadang mengecohnya di situ satuannya. Nah, di sini Anda dapat 0,082 liter atm per mol Kelvin. Nah, coba sekarang yuk kerjakan ini. Berapa volumenya? Mesti berapa? Sebenarnya aplikasi dari gas ideal. Ilda, Mufti dan Ilda dapat nggak? Nggak bisa? Adnan, nggak bisa juga. Dumas, Sriana, Pak, Ntar, Pak, masih ngitung. Nadia, 40 bukan, Pak? 10 liter. Nah, yang kalian harus lihat adalah mau cari molnya. Ini kan molnya jadinya tidak 1 mol ya. Ya, bagi MR-nya dulu ya. Masa molarnya. Kemudian tekanannya Anda sudah tahu kan 1 atm. Volumenya 22. Volumenya belum. Volume yang dicari. Temperaturnya 273 Kelvin. R-nya 0,082. 40. Yang lainnya sama? Diki berapa Diki? Masih dihitung, Pak. Ada kalkulator?
Ini kalau di oceanografi, biasanya stoikiometri atau PVNRT gas ini, biasanya Anda mau mencari senyawa-senyawa atau logam yang mudah menguap. Ya, kalau ada mudah menguap, kan Anda harus cari tekanannya dulu. Volumenya berapa, temperatur airnya berapa, gitu ya. Kemudian tekanannya, ya tekanan udara luar berapa, ya atmosfernya berapa. Volumenya yang Anda ambil, nah itu Anda bisa hitung. Sebenarnya berapa sih molnya, gitu ya. 30 bukan, Pak? 30. Oke, kita coba lihat. Jadi 40 ya. Molnya 1,37 mol. Anda pakai 273 ya. Berarti pasti ada konversi sedikit. Kalau Anda lihat di sini, sekitar 30,6. Itu tergantung Anda kalau pakai 273 sama 273,15 ya. Jadi pakainya yang 273 saja. Kalau pakai 273 berapa volumenya? Kalau saya dapatnya 33,34, Pak. Salah di mana tuh? AMR-nya? Agak lebih ya. Iya, Yang Pak. pakai yang pakai 273 berapa? 33. 30,7. 30,7. Jangan coba hitung 30,1 ya. 30,71. 30,71. Ya, nggak terlalu jauh ya. Tapi kamu harus pakai 273 saja. Kecuali nanti disebutkan di soal. Kalau pakai temperaturnya 273. Jadi tanpa Anda memasukkan temperaturnya berapa, tekanannya berapa, itu Anda sudah tahu dia kondisi STP. Dengan volume dan tekanan, volume dan molnya kita bisa rubah-rubah. Ini volumenya berubah kan? Tekanannya molnya berubah kan? Jadi kalau di logika, volume sama molnya akan berubah. Karena awalnya molnya 1 mol, volumenya 22,4 liter. Kalau dia tidak 1 mol, ya volumenya nggak akan 22,4 liter. Kan itu logika. Paham? Oke. Sekarang kalau kita masukkan ke soal berikutnya. Di sini ada tekanan sama temperatur. Temperaturnya bertambah. Bagaimana dengan tekanannya? Ini jika pada volume tetap. Jadi tidak bergantung pada volume dan molnya. Dia melihat tekanan dengan temperatur. Tekanan sama temperatur berbanding lurus atau berbanding terbalik kira-kira? Lurus, Pak. Lurus ya. Kalau kamu ada di balon, ada gas kan di dalamnya. Kalau dia diberi tekanan kan dia meledak kan ya. Kalau dipanaskan kan dia menekan semuanya agar bisa meledak. Jadi dia berbanding lurus. Kalau kita menganggap dia volume dan molnya tetap, kita bisa mengambil dan R-nya suatu konstan, R-nya konstan, kita bisa buat suatu persamaan seperti ini. P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Ini dapatnya. Jadi Anda kalau belajar di SMA itu kan dihafal, kasih semua rumus gas. Padahal sebenarnya berawal dari mana yang lebih sebanding atau berbanding terbalik gitu ya, berbanding lurus atau berbanding terbalik saja. Dia menghasilkan suatu konstanta tertentu. Nah, di sini Anda bisa dapatkan P1-nya 1,20 atm, ya, T1-nya 291 Kelvin. Kalau T2-nya lebih besar, berarti P-nya akan lebih besar. Logikanya gitu. Dengan logika, Anda bisa lingkup jawaban Anda itu sudah tahu akan lebih besar atau lebih kecil. Ini dominan. Kemudian Anda dapat di sini, kalau Anda hitung, ya memang jadinya akan lebih besar. Ya. Paham sampai sini? Paham, Pak. Paham. Paham, Pak. Rene, paham ya? Oke, baik. Kita lanjutkan lagi. Hukum sudah, tekanan gas ideal sudah.
Ya. Sifat fisiknya sudah ada 3 poin sudah saya jelaskan. Sekarang saya masuk ke perhitungan yang lain selain tekanan gas ideal. Gas itu bisa ditentukan densitasnya, massa jenisnya kita bisa tentukan dari persamaan gas ideal. Massa molar juga. Jadi dari PV NRT ini dengan kita turunkan adalah molnya. Nah, mol ini kan kita bisa turunkan jadi gram per mr, tuh ya. Nah, kita tahu bahwa rho atau densitas itu adalah massa per volume. Jadi tinggal kalian bagaimana mengutak-atik persamaan ini. P kali mr per RT sama dengan gram per volume, kan? Halo? Ya, Jadi Pak. kita bisa tahu ini sama dengan rho, sama dengan massa jenis. Ya, bisa turunkan dengan mudah. Selain itu, dari mr atau massa molar Anda bisa cari sama dengan gram RT per PV. Ya, atau gram per volume ini kita bisa jadikan rho atau massa jenis, sehingga kita bisa masukkan D RT per P. Ya, atau rho RT per P. Itu ya, sama. Satuan massa jenis gram per liter, satuan massa jenis ya gram per liter, kalau satuan mr adalah gram per mol ya. Atau massa molarnya. Ini biasanya masuk di kuis, tapi kan nggak dikuiskan ya. Ya sudah, mudah-mudahan masuk di ujian. Ini mudah sekali nih, ada kalau misalnya masukkan cari densitas. Cari densitas biasanya ada, bahkan ditanya bagaimana densitasnya. Kalau tekanan dinaikkan atau volumenya dinaikkan. Ya kita tahu densitas berbanding apa dengan volume. Balik ya. Sehingga ya naik turunnya tergantung selama P sama T-nya tetap ya. Tergantung volume. Nah, contoh misalnya sebuah kontainer bervolume 2,10 liter mengandung 4,65 gram gas dengan tekanan 1 atm, temperaturnya 27 derajat Celcius. Berapa massa molarnya? Nah, kalau di sini Anda sudah mengetahui semuanya, volumenya ada, gram massanya ada, ya tinggal cari mr-nya. Ini bisa menentukan gas apakah itu, gitu ya. Ini menentukan suatu gas yang kita tidak ketahui apa. Nah, dari mr-nya kita bisa tahu. Coba, berapa Anda dapat? Kendedes berapa? Masih dihitung, Pak. Sini. Ya, 3 menit ya. Harusnya kurang sih. 55 bukan Pak? 55 ya. Oke. Nah, ini juga kalau di oceanografi Anda mencari suatu massa jenis dari suatu gas yang menguap ya di perairan, atau mencari berapa massa molar gas tersebut ya di perairan dari massa jenisnya yang diketahui misalnya. Ya, Anda bisa dapatkan 54,6 ya. Ini 273,15 kok di buku ya, nggak apa-apa. Yang 273 555 ya. Oh, 54,5. 5,5. 4,5 Pak. Ya, nggak apa-apa. Kan plus minus berapa biasanya kalau di ujian, tapi pakainya 273 ya. Oke, sampai sini yang mau tanya. Itu yang keempat, poin keempat terkait gas.
Ini perhitungan massa jenis dan massa molar. Baik, kalau tidak ada, coba Anda kerjakan dulu di polling. Mungkin yang nomor 1 dulu aja ya. Nomor 1, yang mana jawabannya? Nomor 1 sama nomor 3. Ada 3 soal ya? Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Yuk. Saya kasih waktu 5 menit. Nomor 1 dan 3. Nomor 2 belum ya. Nomor 2 setelah ini. Udah jawab? Nomor 1 mah gampang ya, nggak usah 5 menit. Nomor 3. Nah. Kok belum ada yang jawab sih? Masih nomor Yuk, 1 menit lagi. Yang nomor 3, saya dapatnya 385,5, Pak. Nggak ada. Iya. Saya coba cek itu perhitungannya. Harusnya kan 32 gram per mol kali 0,98. ATM-nya berapa? 0,98. Anda rubah dulu ke ATM. Iya, Pak, udah 0,98. Terus per 0,082 kali 1 gram per liter.
Massa molarnya 32 gram per mol. O2 kan 32 ya? 382,43. Salah tadi. Oh. Bedanya di mana ya? Massa molarnya 32 gram per mol. ATM-nya 0,98 tekanannya. R-nya 0,082. Massa jenisnya 1 gram per liter. Oke, waktunya habis. Oh, nomor 2 udah ada yang jawab. Mulai bahas. Cuma 8%, 3 orang. Kenapa nih yang lain? Nanti kita coba lagi ya. Nah, biar kalian siap gitu ya. Kasih soal, kemudian soalnya langsung Anda kerjakan, terus kita nanti bahas saat akhir. Yang nomor 1 jawabannya D ya. Jadi 22,4 liter volumenya, tekanannya 1 atm, T-nya 273 Kelvin. Kan T-nya itu 0 derajat Celcius sama kan ya, 1 atm. Kemudian yang ini jawabannya adalah yang E, 382,54. Nomor 2 nanti kita coba kerjakan. Baik, ada yang mau nanya? Paham nggak sampai sini? Halo, Paham, Pak. yang lainnya? Oke, sekarang kita masuk ke tekanan parsial. Di dalam suatu wadah itu misalnya ada gas A, warna merah ini adalah gas A. Gas A, kemudian ada gas B. Saya campur ke sini. Jadi ada gas A dan gas B di dalam wadah, betul? Gas A ini yang tetap apa? Temperaturnya kan? Yang pasti ada temperatur kan? Kemudian dia punya apa lagi? Punya tekanan kan? Punya volume kan? Punya mol. Berarti dia bisa kita dapatkan dari, kita bisa dapat tekanannya ya, dari PV sama dengan nRT. Kalau di sini ada temperatur juga, ada tekanan juga, ada volume juga, ada molnya. Molnya si gas B. Daripada tekanan B kita bilangnya. Dia juga punya PV, nRT. Bagaimana tekanan di sini? Logika Anda gimana? Ini kan akan menjadi PA sama dengan volumenya ya, volume kan, volume tetap RT gitu ya. Kemudian yang ini adalah PB volume kali volume, NB R kali T. Kalau ini bagaimana? Kalau dia dicampurkan dua gas ini gasnya tidak bereaksi, gasnya bercampur. Jadi kayak dia tidak menghasilkan suatu senyawa tertentu kalau dicampurkan. Jadi dia tetap saya gas A, saya gas B. Sehingga akan ada apa? Akan ada tekanan yang bertambah di sini kan? Paham nggak? Paham, Pak. Sama kayak kamu dimasukkan suatu dalam bak gitu ya. Kemudian ada orang lagi tambahin gas B gitu ya. Akan bercampur. Tekanannya yang awalnya lowong jadi bertambah. Ini pada volume dan T-nya tetap. Sehingga kalau kita bisa lihat, tentukan tekanan totalnya adalah P1 ditambah P2. Oh, seperti itu. Nah ini kalau V dan T-nya tetap. Ya, ada volume. Nah T-nya volumenya tetap. Jadi yang berubah adalah tekanannya. Sama volumenya. Pemolnya. Benar nggak? Kalau dia bercampur. Beda kalau bereaksi. Kalau bereaksi ini tambah ini,
akan ada yang menjadi senyawa baru, kemudian ada yang bersisa, gitu ya. Pasti. Ada yang bersisa, ada yang jadi produk, ada yang jadi salah satunya. Gitu. Beda. Misalnya gas apa? Gas H2 ditambah Cl2 misalnya. Ya bisa jadi HCl kan? Nah ini bereaksi. Kalau kamu tambahkan H2 tambah Cl2 menjadi HCl ya berarti bukan bercampur dia bereaksi. Contoh yang bercampur misalnya helium tambah O2 misalnya. Ya tetap aja dia jadi helium dengan O2 gitu ya. Artinya dia tidak bereaksi. Jadi bedakan mana yang bercampur, mana yang bereaksi ya. Nah, saat dia bercampur, tekanannya akan bertambah ya. Kalau tekanannya bertambah, molnya bertambah nggak? Iya, Pak. Iya, logikanya jadi Na ditambah Nb juga kan. Misalnya Pa ini Pb. Paham sampai sini? Nah, kalau saya mau tahu berapa eh, tekanan yang ada di A saat dia bercampur bagaimana? Itu didapat dari fraksi mol A dikali P total. Fraksi mol itu apa ya? Si mol A dibagi mol total kali P total. Jadi ada tekanan totalnya berapa? Berapa tekanan dari si A atau tekanan dari si B? Ya berarti berapa jumlah mol si A per keseluruhan dikali tekanan total. Ya. Contoh misalnya kamu mau di makanan nih ada dua makan apa dalam kresek. Ya, kemudian ada satu makanan A, satu makanan B gitu ya. Dan itu padat banget. Berapa tekanan yang menekan dari A? Ya berapa jumlah A dibagi jumlah total dikali tekanan keseluruhan. Seperti itu. Nah, ini yang kita sebut sebagai tekanan parsial. Jadi dalam satu kontainer terdapat dua jenis gas A dan gas B pada volume dan temperatur tetap, sehingga kita bisa dapat PA ditambah PB, P total adalah P totalnya. Ya. Dan dia punya ini masing-masing, karena RTV-nya R kali T sama V adalah tetap, sehingga kita bisa menentukannya dengan fraksi molnya. Sehingga fraksi mol tekanan parsial di A dan tekanan parsial di B itu kita bisa dapat dari fraksi mol A kali tekanan totalnya. Ya. Jadi saat gas itu di perairan itu senyawa itu gasnya itu menguap, ya maksudnya senyawa itu menjadi yang larut menjadi gas menguap, kan dia akan berkompetisi itu ya. Siapa yang naik duluan tergantung tekanan uapnya. Nah, berapa jumlah tekanan si A dan tekanan B saat menguap, ya kamu bisa tahu tekanan si A itu fraksi mol. Si A dikali tekanan total dan tekanan B sama dengan fraksi mol B dikali tekanan total. Paham ya? Contoh misalnya, sampel gas alam mengandung 8,24 mol C4 sama 0,421 C26 dan 0,116 mol. Gas ini tidak bereaksi, dia bercampur. Jadi di dalamnya ada CH4, ya, ada CH4, ada C2H6, ada si C3H8. Tekanan totalnya ada berapa? 1,37. Berapa tekanan si C38? Berapa tekanan si CH4 sekalian lah ya? Berapa tekanan si C26? Ayo, silakan kerjakan.
Nah, tinggal tambahkan molnya. Mol totalnya berapa? Kalau di logika, yang memiliki jumlah paling besar itu pasti memiliki tekanan parsial yang lebih besar juga. Ya kan, dia menekannya lebih banyak. Ya. Kita lihat, fraksi mol propana adalah 0,116 per mol totalnya ini. Jadi X propana adalah 0,0132. Dikali 1,37 ATM, kita dapat 0,0181 ATM. Kalau P C26, harusnya C4 yang paling banyak ya. C26 bagaimana? 0,421 dibagi berapa ini? 8,24 tambah 0,421 tambah 0,116. 8,777. 8,777 kali 1,37. Berapa? Maksimal nggak ada satuannya ya. Berapa ini? 0,066. Berapa? 0,0657. Sama yang lain? Nih, Sama, Pak. ini saya tambahin pertanyaannya ya, biar ya nanti kalau di ujian bisa cari fraksi mol siapapun. 0,0657. Ini berapa? Jadi volume sama temperaturnya yang bisa dilihat karena dia tetap ya. Ini berapa? 1,286. 226. 286. 286. Ini kalau dijumlah harus 1,37 sekitar seperti itu. Ya. Kalau saya tambahkan lagi ada gas O2 masuk ke sini, pasti tekanan totalnya berubah dong. Ya. Mol total juga berubah. Itu ya. Cara lain, kalau kamu mau cari tekanan total, misalnya tekanan totalnya yang dicari, tanpa harus mencari, tanpa harus menambahkan tekanan parsialnya. Bisa juga kamu menambahkannya jadi PV sama dengan NRT. Tapi P-nya kamu harus tambahkan apa namanya? Kamu kalau mau cari P total ya. Jadi P total itu kamu bisa cari. Ini kan N total sama P total bisa dicari kan sebenarnya dari PV NRT karena volume sama temperaturnya sama tetap. Sehingga kamu mau cari P total itu sama dengan N total RT per V. Nah, di sini kamu bisa cari P totalnya selama volume sama temperaturnya diketahui. Nah, ini kalau volume sama temperaturnya tidak diketahui, ya Anda pakai yang bawah tadi ini, tekanan parsial. Kan tetap itu kan pasti ada angkanya. N total juga kamu bisa dapat ya tinggal ini kan N total sebenarnya. Ya, selama volume dan temperaturnya diketahui. Sampai sini ada yang mau tanya? Oke, itu bagian yang kelima terkait tekanan parsial. Jadi kalau ada gas wadah tertutup, misalnya ada gas A dan gas B, dicampur, kamu bisa lihat, gas ini bisa bercampur atau bereaksi. Kalau dia bercampur, maka kondisi tekanan parsial yang dicari untuk mencari tekanan masing-masing. Tekanan totalnya ya Anda bisa dapat dari PA ditambah PB, itu adalah tekanan campurannya, atau pakai tekanan campuran sama dengan volume campuran sama dengan mol campuran RT campuran ya, bisa juga. Jadi bisa pakai ini atau pakai yang ini. Jadi dua gas yang berbeda itu dalam satu wadah dapat bercampur tapi belum tentu bereaksi. Oke, kalau bercampur seperti ini. Catat ya. Jadi lihat dulu soalnya
gas ini bereaksi atau bercampur. Kalau bereaksi, beda. Kalau bercampur, ya seperti ini. Sekarang saya tanya, kalau gasnya itu bereaksi, kan ada yang sisa, ada yang bereaksi, betul ya? Jadi produk, benar nggak? Ya, Betul. Nah, yang sisa sama yang bereaksi atau yang menjadi produk bercampur nggak? Saya tanya, gas A sama gas B, dia bisa bereaksi. Dia menjadi produk dan ada yang habis, ada yang sisa. Nah, yang di wadah kita lihat itu pasti gas yang bersisa sama gas yang ada di produk kan? Dia Iya, bercampur nggak? bercampur. Bercampur. Berarti kalau kita bisa hitung dong tekanan total yang ada saat dia sudah bereaksi. Bisa. Dari tekanan parsial. Paham ya? Jadi awal itu lihat apakah dia bereaksi atau bercampur. Tapi kalau dia bereaksi, pasti ada yang bercampur saat di akhir. Yaitu yang sisa sama yang produk. Seperti itu. Pak, kalau nggak ada yang bersisa, ya berarti yang kalau misalnya produknya ada lebih dari satu, ya itu yang bercampur. Ya. Kan bisa menghasilkan apa dengan apa. Ya, jadi ini. Jadi kalau dia bereaksi, ini pasti ada yang tersisa kan. Hanya Na3 sama HCl. Ada yang bereaksi menjadi Na4Cl. Tapi ada juga yang sisanya dari HCl-nya salah satu. Nah, di sini Anda pakai stoikiometri kalau yang ini. Nah, nanti pas yang tersisa sama yang hasil produknya, Anda bisa cari tekanan totalnya yang ada. Gitu ya. Karena nggak bisa kamu cari tekanan total saat dia bereaksi, kan? Harusnya pakai tekanan total setelah dia bereaksi. Karena dia bersisakan saat sisa sama hasilkan produk. Jadi kalau bereaksi ya seperti ini, misalnya ada 5 nih. 5 mol, 5. Ini 7 ya. Ya kan sisa. Nah, saat sisa, ini kan kamu bisa cari P total kan. Dalam wadah. Oke. Betul nggak? Sehingga kamu bisa cari P total. Ini nanti banyak sekali dibahas nanti terkait kesetimbangan. Yang KP, KC gitu. Cari P totalnya. Saat dia mula-mula bereaksi setimbang. Tapi kan nanti kidas 2. Tapi di kidas 1 Anda dikenalkan dulu P total. Bagaimana caranya saat dia bereaksi. Ya, direaksikan dulu. Mula-mula bereaksi sisa. Oke, sampai sini ada yang mau nanya? Kamu juga bisa cari P yang bersisa kan? PHCl sisa dan PNH4Cl. Dari mana? Kalau PHCl sisa ya berarti fraksi mol HCl sisa ya kali P total. Itu. Atau P si NH4Cl. XNH4Cl kali P total. Paham sini? Ada yang mau nanya? Halo? Paham ya? Ada yang belum mau nanya silahkan. Yang P total bisa didapat juga dari PHCl sisa tambah tekanan N4Cl. Ada yang mau nanya? Lanjut? Pak izin bertanya, Pak. Silakan. Kalau di soal biasanya udah diketahuin gitu, Pak, si tekanan totalnya. Biasanya kita cari. Ya kalau cari kan tinggal ini.
Mol pakai molnya berapa yang bersisa kan? Ya. RT per V. Paling nggak yang jelas harus ada volume sama temperaturnya sekarang. Halo? Iya, Pak. Kalau mau cari ya tinggal masukkan saja molnya di sini. Atau kamu masukkan tekanan. Jadi satuannya ini bukan mol-mol. Makanya saya bilang stoikiometri itu Anda bisa cari dengan tekanannya, apa stoikiometri tekanannya atau stoikiometri molnya. Kalau gas itu. Jadi misalnya ini berapa ATM gitu ya. Kita nggak tahu. Ini berapa ATM, ini berapa ATM. Nah ini kita bisa stoikiometrikan. Jadi misalnya jadi berapa ATM, itu. Nanti tinggal dikurangi kan. Ini A sama B gitu ya. Ini kurangi B, ini kurangi A, ATM kan. Bisa. Nah dari situ Anda akan dapat berapa yang bersisa kan ATM. Jadi berapa ATM, berapa yang habis. Ini selama volume dan temperaturnya konstan ya. Anda bisa stoikiometrikan dengan dari tekanan. Nah, tinggal Anda dapat berapa ATM, tinggal ditambahin jadi tekanan total. Atau tekanan parsial si HCl dan yang sisa dan tekanan parsial si NH4Cl. Ini harusnya gas ya kalau misalnya. Jadi Anda bisa tahu berapa tekanan total di dalam wadah tersebut. Dalam wadah saat bersisa. Karena yang saat kita lihat kan awalnya ini, saat kita campur dia dalam satu wadah, yang Anda lihat kan ini. Ya, 2 mol si HCl dan 5 mol N4C. Jadi Anda bisa pakai ini jadi C gitu ya, ini misalnya jadi D. Jadi C sama D itu bisa Anda jadi tekanan totalnya. Gitu. Paham nggak? Paham, Pak. Jadi itu cara lain. Cara lain kalau Anda mau cari tekanan total, ya, tekanan totalnya, nah, stoikiometrikan saja tekanannya. Berapa, ini berapa ATM, ini berapa ATM. Ya. Nanti kan dia akan berkurang berapa. Tinggal koefisien saja yang membaginya kan ya, kalau ada koefisien. Kemudian nanti dapat juga tekanan total. Gitu. Ya. Jadi bisa 3 hal kalau dia bereaksi. Yang pertama, kamu bisa cari tekanan total dari tekanan parsial masing-masing yang bersisa. Yang kedua, kamu bisa dapat dari tekanan total dari mol totalnya saat bersisa. Ya, selama T dan V-nya sama, pasti T dan V-nya harus sama lah kalau mau cari. Yang ketiga, kamu bisa cari dari tekanan. Diketahui. Jadi kadang ada soal tekanan NH3 sekian ATM, HCl sekian ATM. Berapa tekanan totalnya? Dia bereaksi menghasilkan apa gitu. Anda stoikiometri dulu tekanannya, baru nanti jumlahnya adalah tekanan total. Paham ya? Nah, di soal gas, di ujian, banyak sekali terkait ini. Mahasiswa harus membedakan mana yang bereaksi, mana yang bercampur, apakah dia bereaksi, terus dia nanti sisanya bercampur, atau dia emang tidak bereaksi dari awal. Nah, kalau dapat bereaksi kan tinggal seperti ini ya. Misalnya soal yang lain. Nah, di sini, kalau ada koefisiennya, nah di sini Anda bisa cari P totalnya kan. P totalnya sama dengan mol total RT bagi mol totalnya ya 20 ya. Jadi yang Anda lihat itu di wadah adalah yang bersisa dan produk. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah stoikiometri gas. Saya kok stoikiometri gasnya sama. Tidak masalah. Semua adalah aplikasi antara PVNRT dan gas ideal. Tekanan parsial tadi ya. Nah, misalnya ada reaksi ini, masanya sekian, volumenya yang ditanya. Ya, berarti kan Anda cari dulu berapa mol ini ya. Glukosa dibagi MR glukosa, betul?
Kemudian berapa mol glukosa kan? Nah, Anda kan mau cari ini, berapa volumenya yang dihasilkan. Berarti perbandingan koefisien kan? 6/1 kali mol glukosa, ini kan 1 koefisien. Ya, kamu dapat si mol CO2. Baru masuk ke PVNRT. P-nya ada, T-nya ada, R-nya 0,082. Udah, bisa cari V. Atau, ya ini kan cara biasa di SMA. Seperti itu. Nah, nanti ada banyak sekali variasi soal-soal untuk stoikiometri gas. Misalnya besi, biasanya logam-logam ya. Kan kita sudah belajar reaksi redoks ya, logam ditambahin asam kan ada yang menghasilkan gas H2 ya. Nah, itu nanti cari berapa gas volumenya, berapa tekanannya bisa. Seperti itu. Yang apa? Asam pengoksidasi kemarin. Atau mau cara seperti di Brady. Di Brady kan langsung 1 kali ya. Jadi ini Anda rubah dulu ke molnya, kemudian bandingkan koefisiennya, ini kan 6, CO2-nya ya, ini 1 mol. Kemudian kamu dapatkan mol CO2-nya berapa, masukkan ke PVNRT. Dapatnya adalah 4,76 liter. Nah, ini yang sering nanti banyak keluar. Tapi nanti perpaduan antara PVNRT sama tekanan parsial. Biasanya. Ada yang mau nanya? Jadi pikirkan ini tekanannya siapa, ini volumenya siapa, gitu ya. Molnya siapa, sampai kecampur-campur. Kalau bisa diketahui dulu apa aja, ya. Catat. Nggak ada? Oke, absen sudah dibuka, silakan absen. Nah, aplikasi tekanan parsial biasanya kita mau mengumpulkan gas di atas air. Pernah lihat ini ada gas, ada air, kemudian dia menekan ke bawah, sehingga jadi ada gas, pokoknya ada gas sedikit kemudian yang menekan ke bawah. Ketika gas dialirkan akan memperbesar tekanan parsialnya, apalagi nanti di reverse osmosis biasanya, osmosis air atau kapilaritas namanya ya kalau di tumbuhannya. Ini akan menekan, kan air naik ke batang daun, batang tumbuhan gimana caranya? Ya pasti proses osmosis kan. Ya. Ada tekanan parsial, tekanan total, kemudian ini tekanan gas, duanya ya. Jadi P gas adalah P total dikurangi pH2O. Jika kita menggunakan, ada diketahui tekanan H2O ya dihasilkan. Berarti kalau tekanan gasnya, tekanan total dikurangi tekanan uap air. Karena ini uap air nih yang mendesakkan. Kalau tadi kan tekanan merkuri ya, sorry. Makanya saya bisa ganti dengan tekanan air, misalnya dengan, kalau di manometer kan merkuri, kalau yang ini bisa pakai seperti ini. Jadi ada uap air yang pakai botol. Nah, ketika gas dialirkan akan memperbesar tekanan parsial gas dan bisa air ke bawah, sehingga botol bisa diisi penuh dengan gas dan uap air. Ini kayak pita air galon ya, makin lama makin kosong kan. Tapi kalau ini ada wadahnya ya. Jadi tekanan gasnya sama dengan, ini kalau ada gas masuk sebenarnya, sama dengan tekanan total dikurangi tekanan H2O. Contoh misalnya ada sampel gas oksigen dikumpulkan di atas air, tekanannya 738 torr, hingga volume 310 mili, tekanan uap airnya sekian. Berarti Anda harus cari tekanan O2-nya, itu dari tekanan total dikurangi tekanan uap air. Karena aplikasinya adalah dikumpulkan di atas air. Kemudian tentukan volume gasnya yang kering saat di sini, saat yang ada di sini berapa, ya tinggal P1V1 per T ya.
ini ya dia. Jadi P1-nya ada, V1-nya ada T1-nya. Tapi T2-nya, V2-nya nggak ada ya. Kita mau cari. Ya, Anda bisa pakai kondisinya seperti ini. Karena dia minta dalam kondisi STP kan. Sedangkan ini volume tekanannya ada, temperaturnya ada. Ini bukan uap air yang ini ya. Tapi volumenya tetap 310, sehingga volumenya untuk gas yang kering ya akan berkurang seharusnya ya. Jadi 274 ml. Oke, itu. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan lagi. Oke, coba kerjakan sisa soalnya ya, soal yang tadi. Silakan kerjakan 5 menit sisa soal yang tadi. 3 menit kan tinggal nomor 2 ya. Ya, jawabannya adalah yang A ya. Banyak ya. Ini jawabannya yang A nomor 2 ya. Ini kok cuma 2 orang sih yang milih? Aduh. Sempat ke submit, Pak. Belum ke submit. Dan waktunya 3 menit ya. Harus lebih cepat lagi karena kan kalkulator sudah dia tangan terus baru dijelaskan. Ya, tinggal diaplikasikan sebenarnya. Kecuali nggak merhatiin ya.
Kalian sudah mahasiswa ya, sudah nggak ini lagi yang jelas. Kalau sudah tahu aturan, Anda harus kuliah atau enggak ya terserah Anda ya. Oke. Jelas jangan menyesali belakang, selalu menyesali belakang. Ditinggal teman seangkatan karena mengulang. Oke, lanjut ya. Sekarang kita masuk ke teori kinetik molekul gas, difusi sama gas, penyimpangan gas ideal. Kelihatan slide-nya? Kelihatan, Pak. Oke, baik. Ini 33 orang. Tadi 35. Nah, kalau molekul gas itu diberikan temperatur, bagaimana? Apa yang terjadi? Ini tadi sudah ya. Oh, jadi ada tekanan H2O. Kalau diberikan temperatur, apa yang terjadi terhadap molekul gas? Kamu bayangkan kamu itu gas A, gitu ya, sama gas B. Di dalam wadah diberikan pada temperatur tinggi. Berarti ada gerak molekul yang cepat ya, secara ada kinetika, gerak kinetiknya akan semakin besar. Betul? Halo? Iya, Pak. Nah, membuat gas itu, kalau misalnya dari larutan, dari cairan, menjadi uap kan, jadi gas. Nah, itu kita sebut sebagai tekanan uap. Jadi ada tekanan yang memberikan karena temperaturnya tertentu, sehingga ada tekanan yang bisa membuat dia menjadi gas. Kita sebut tekanan uap. Kemudian ini tadi ya yang gas kering ya. Kalau yang gas kering yang tadi water vapor, ini kita sebut wet gas. Nah, tekanan uap itu kita sebut sebagai tekanan H2O ya. Jadi harus dikoreksi tekanan totalnya dengan tekanan uap air. Gitu. Tapi ini temperaturnya konstan. Nah, kalau temperaturnya berubah-ubah, maka akan mempengaruhi kinetika dari gas tersebut. Oh, ini kayaknya ini tadi sudah ya. Yang tadi soalnya yang di akhir ya. Jadi lihat dulu apakah yang Anda dapatkan adalah, yang Anda cari adalah kalau ada vapor pressure berarti ada tekanan uap air. Ya. Jadi Anda harus kurangi dengan tekanan uap air 17,5 dor. Kemudian Anda masukkan ke sini nih tadi ya soal yang tadi 74 ml. Oke, oh ini ada lagi. Lanjutan yang tadi ya, tapi beda soalnya. Gas collected by water displacement, the following gas recorded. 77 derajat Celcius, volume 37,5 ml, tekanan uap airnya adalah 26,98. Tekanannya 720 tol. Sehingga kamu harus cari tekanan gasnya 750 dikurangi 26,98 torr. Kamu dapat tekanan gas, ada volume gas, ada temperatur gas, tinggal cari massa jenis. Massa jenis tadi apa? PP sama dengan nRT, ya, gram per mr, RT, kanan. Oke. Gram per volume sama dengan P kali mr per T, RT. Gitu ya. Udah tinggal masukin saja. Kalau cari mr-nya, ya tinggal gram per volume, RT per P. Nah, bisa Anda cari seperti ini. Silakan, jawabannya mana? Ini nih gabungan yang tadi ya, cari mr-nya, cari densitasnya. Jawabannya yang C ya. Benar yang C? Salah. Ini harus berubah ke Kelvin.
Jadi ini P-nya 750, 76. Tapi ini harus dirubah ke ATM ya, karena satuannya liter ATM per mol Kelvin. Jadi kalau tadi torr segala macam, kalau Anda kalikan dengan tetapan gas, Anda harus rubah tekanan tersebut menjadi ATM. Itu harus. Karena kalau Anda langsung masukkan torr dengan ATM, akan masukkan karena satuannya harus sama. Jadi jangan lupa dirubah ke ATM. Jadi dapatnya 60,3 gram per mol. Itu tadi kalau misalnya tekanannya berubah, temperaturnya berubah, volume yang gas keringnya kita mau tahu. Atau yang tadi ini, tekanannya kita nggak tahu, tekanannya totalnya sekian, tekanan H2O-nya sekian, kita mau cari tekanan gasnya. Volumenya tertentu, temperatur tertentu. Oke, ini selama temperaturnya tetap ya tadi. Oke, ada yang mau nanya? Dapat nggak? Renaldi dapat? Aska? Iya, Pak. Segini ya. Nah, teori kinetik molekul gas itu ada 4, ya ada 3 sebenarnya. Gas terdiri dari molekul-molekul yang terpisah satu sama lain dengan jarak yang sangat jauh. Karena dia ringan di dalam wadah, sebagian besar gas adalah ya wadahnya itu ruang kosong. Kecuali kalau di press ya. Tapi secara general, molekul gas itu dapat diasumsikan sebagai sebuah titik. Dia memiliki massa, tapi volumenya diabaikan. Makanya dia bisa kemana-mana. Kemudian, molekul gas merupakan partikel yang sangat kecil, dia bergerak secara konstan. Arahnya acak atau bergerak lurus. Dia kadang tidak ada gaya di antara molekul kecuali sangat singkat saat berbenturan. Jadi saat dia berbenturan, ya dia kemana-mana lagi gitu ya. Kemudian, molekul gas tidak saling tarik-menarik ataupun tolak-menolak. Dia tidak dipengaruhi keberadaan molekul lain, kecuali saat berbenturan atau menabrak dinding wadah. Dan yang terakhir adalah molekul dapat memperoleh atau melepas energi jika berbenturan sebanding dengan temperatur gas. Dua gas pada temperatur yang sama akan memiliki energi kinetik rata-rata yang konstan. Jadi kalau temperaturnya sama, dia punya energi kinetik rata-rata yang konstan. Tapi kalau temperaturnya dinaikkan, ya energi kinetiknya pasti akan berubah ya. Teorinya. Jadi energi kinetik adalah semaksimal NV kuadrat bergantung pada massa dan percepatan gas tersebut. Ini kalau kita mengambil suatu gas ideal. Gas ideal itu hanya tidak dipengaruhi keberadaan molekul lain. Kalau bukan gas ideal, kita sebut namanya gas nyata. Gas nyata itu memperhitungkan keberadaan gas lain. Sehingga akan ada interaksi saling menarik atau tolak-menolak ya, atau ya antar molekul satu dengan yang lain. Dan geraknya itu bukan lagi gerak acak, tapi mungkin geraknya menjadi melemah. Jadi tidak kemana-mana, tapi mungkin menjadi lebih kecil gitu ya, karena ada saling tarik-menarik antar molekul gas satu dengan yang lain yang berbeda. Ataupun yang sama. Tapi kalau gas ideal, kita menganggap itu satu gas saja di dalam wadah. Jadi ini kita bisa dapatkan suatu energi aktivasi rata-rata dari momentum, kemudian ada berapa gayanya ya, karena PV sama dengan RT, PV lebih berbanding lurus dengan tekanan dan volume itu bergantung pada energi kinetik rata-rata, dan tekanan berbanding lurus dengan momentum dan juga volume, ya, sehingga kita bisa dapat ini satuannya. Nggak usah dari buku lah penurunannya ya, Anda bisa lihat penurunannya di buku. Saat temperaturnya meningkat, energi kinetiknya akan meningkat, tekanannya akan bertambah pasti. Ya. Kemudian di sini kita bisa dapat namanya VRMS. Pernah dengar ini VRMS? Iya, Pak. Apa namanya?
Jadi ada laju rata-rata ya kita dapatkan gas partikel jika gas itu bentur pada dinding wadah, kemudian akan ada teori kinetik gas ideal mencari tekanan laju rata-rata pada gas tersebut, RT per mR. Oke, kemudian itu terkait teori kinetik gas, intinya adalah bagaimana mencari energi kinetiknya, kemudian mencari laju rata-ratanya seperti ini pada massa molar tertentu. Kemudian ada namanya difusi gas. Kamu pernah lihat ada parfum dimasukkan ke dalam suatu corong kecil di dalam wadah besar, misalnya ini wadah kosong, kemudian ada masuk ke sini ya, ke wadah yang lebih besar. Ini kan berarti dari konsentrasi kecil ke besar ya. Nah, dia akan pindah ke sini. Nah, ini namanya difusi gas. Ini dari sumbernya. Kemudian ada namanya efusi. Kalau efusi dia masuknya gas dari celah kecil ya pada tekanan yang berbeda. Ya, jadi pada ke wadah kondisi vakum namanya, tidak ada gas lain yang masuk. Itu namanya efusi. Kalau difusi tadi dari konsentrasi tinggi ke rendah. Difusi apa sih? Rendah ke tinggi, tinggi ke rendah, ayo. Halo? Tinggi ke rendah. Tinggi ke rendah ya, karena ini tinggi kan banyak gas di sini, kemudian dibuang ke sini, jadi rendah. Kemudian kalau efusi dia masuk ke celah kosong, ya, celah kosong, kemudian tidak ada gas lain. Jadi gas ini kita bisa tahu difusinya, efusinya. Contoh misalnya knalpot, gas knalpot. Gas knalpot itu dari tinggi ke rendah kan? Awalnya dia buang, kena ke kita, gitu ya. Nah, di situ ada lajunya. Kalau efusi gas, contohnya misalnya kamu dari luar, kemudian masuk ke dalam ber-AC, dingin, gasnya, tekanannya udah tetap, gitu ya. Pasti beda. Nah, di situ ada ventilasi lah masuk ke situ gasnya. Nah, itu kita sebut efusi gas. Nah, gas dapat mengalami kompresi dan dekompresi. Tadi sudah ya, kita sudah belajar tekanan parsial, Boyle, Charles, dan hukum Avogadro. Nah, difusi gas dan efusi gas, kita bisa bandingkan di gas itu seberapa cepat sih dia bisa terdifusi atau terefusi, tergantung pengertiannya. Kalau difusi kan dari konsentrasi tinggi ke rendah, misalnya gas knalpot keluar. Kalau efusi, dia masuk ke celah di ventilasi misalnya ya. Nah, kamu bisa tahu gas ini berapa kalinya lebih cepat dibandingkan gas lain. Itu dengan memperbandingkan antara laju dengan massa molarnya masing-masing. Contoh, kenapa saat kita ada konser berdesak-desakan, Anda kurang gas oksigen? Kenapa? Lagi konser, lagi nonton konser, berdesak-desakan, makin lama Anda pingsan kan? Karena sangat berdesak-desakan. Karena kekurangan oksigen. Kenapa? Halo? Sebenarnya itu dari difusi gas. Sama. Halo? Ya, Pak. Kenapa? Anda tidak bisa bernapas saat Anda berdesak-desakan dalam antrian ataupun dalam konser. Halo? Nggak ada yang bisa jawab ini? Oke, saya tanya sekarang. Anda
melepaskan CO2 atau menghirup O2? Menghirup O2, Pak. Ya, pasti melepaskan CO2 dan menghirup O2. Saat konser, Anda melepaskan CO2 lebih banyak kan daripada menghirup O2. Ya, Pak. Pak. Nah, sekarang mana yang lebih berat, CO2 atau O2? Dari MR-nya. MrCO2 lebih berat daripada MrO2 ya. Iya. Berarti O2 lebih terdifusi lebih cepat daripada CO2. Sehingga yang tertinggal di situ adalah CO2. Sehingga kamu akan butuh oksigen. O2-nya lebih ringan, pergi. CO2-nya lebih berat. Seperti itu. Paham? Jadi biar mengurangi, itu makanya ada emisi karbon kan, karena CO2-nya banyak. Bagaimana mengurangi emisi karbon? Kasih tumbuhan kan? Tumbuhan yang kebalikan dari kita kan? Tumbuhan nyerapnya CO2. Bagi O2, keluarinnya O2. Makanya kalau banyak tumbuhan, emisi gas karbonnya akan sedikit kecil. Karena dia akan melepaskan O2 kembali. Seperti itu. Makanya menanam pohon itu bagus. Mengurangi emisi gas CO2, gas karbon. Prinsipnya difusinya Anda bisa cari dari ya massa molar masing-masing. Nah ini kita mengerti, paham? Jadi kalau di pantai, misalnya di oceanografi itu kan kalau di pantai itu kan banyak tumbuhan tuh. Nah itu salah satunya untuk menciptakan oksigen di dalam perairan, apalagi di mangrove ya. Ya biar oksigennya tambah banyak. Oke, jadi kita bisa menentukan R ini sebagai laju, MR-nya itu adalah massa molar. Ini contoh adalah gas apa nih? Gas NH3 sama HCl. Gas NH3 sama HCl, kalau kita lihat NH3 lebih ringan daripada HCl. Sehingga kalau kita masukkan ke dalam persamaan, R1 adalah NH3, ini adalah HCl, berarti kita bisa bilang bahwa NH3 lebih cepat 1,455 kalinya. Jadi kita bisa lihat perbandingan dari HCl. Seperti itu. Nah, nanti di ujian itu ditanya berapa perbandingannya atau berapa kalinya dari laju ini. Seperti itu. Oke. Paling itu dulu, kita akan lanjutkan besok. Saya buka satu pertanyaan, ada yang mau nanya? Jadi kita sudah belajar 7 hal. Yang pertama adalah sifat fisik gas, yang kedua adalah tekanan gas ideal dan kondisi STP. Kemudian yang ketiga adalah variasi ya, dan variasi menghitung massa molar dan densitas gas. Yang keempat adalah hukum Dalton, tekanan parsial gas. Yang kelima adalah stokiometri gas. Yang keenam adalah teori kinetik gas. Dan yang ketujuh adalah laju efusi dan difusi gas. Tinggal satu lagi selesai, yaitu terkait gas nyata. Nanti kita akan bahas dan latihan soal gas ya. Ada pertanyaan? Oke, tidak ada. Saya cukupkan. Sampai ketemu besok jam 7.